Bab 6, Mengungkap Warisan. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ini adalah teknik kultivasi tingkat emas. Sungguh luar biasa, aku tidak pernah berpikir bahwa sesuatu seperti ini akan muncul di tanganku sepanjang hidupku. Sial, bahkan Raja Brown hanya mengolah satu yang diklasifikasikan dalam perak. Ini luar biasa, Tuan Muda. Akan lebih baik jika Anda mulai mengembangkan teknik ini sesegera mungkin. Meskipun hanya memiliki 6 fase, itu masih jauh lebih baik daripada teknik yang saya miliki. Dengan itu, Tuan Muda akan melakukannya, bisa menjadi raja spiritual dalam beberapa dekade. Saat kepala pelayan Dilian sangat bersemangat dengan teknik mendorong udara, dia tiba-tiba menyadari bahwa Minos tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia telah menerima warisan dewa. Lagi pula, di wilayah benua tengah ini, tidak akan ada teknik yang diklasifikasikan dengan baik, dan Ibu Muda Stuart juga tidak bisa mendapatkan sesuatu yang begitu bagus. Yang tersisa hanyalah penjelasan bahwa dia telah dipilih oleh seorang spesialis hebat. Apakah spesialis ini adalah Dewa Henricus Longus atau bukan, tidak ada bedanya bagi Dilian. Minos memperhatikan ekspresi senang pria parubaya di depannya saat dia melanjutkan. Kakek Dilian, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak teknik yang kuterima. Aku juga mewarisi pengetahuan Longus Senior dan kerajaan tata ruang. Di alam ini, terdapat banyak sumber daya budidaya tingkat tinggi, namun untuk saat ini, sumber daya tersebut tidak dapat digunakan karena level kita sangat rendah. Namun, masih ada cara bagi kerajaan tata ruang untuk membantu kita memperbaiki wilayah ini. Aku hanya perlu mencari tahu apa sebenarnya masalah yang ada di tempat ini. Untuk teknik mendorong udara, itu untukmu. Saya sudah mengembangkan teknik lain, yang juga diklasifikasikan dalam tingkat emas dan memiliki 11 fase. Dilian kaget mendengarnya, terutama pada bagian yang menurut Minos sudah ia kembangkan. Itu karena dia tidak menyadarinya. Apakah Tuan Muda sudah berkultivasi? Aku bahkan tidak menyadarinya, bahkan bepergian bersamamu selama lebih dari 3 hari. Apakah Tuan Muda sudah di level 1? Dia berkata sambil tersenyum. Minos kemudian menjawab, saya mulai berkultivasi sebelum kita meninggalkan kota matahari terbenam. Saya sudah berada di level 2, dan saya akan bisa mencapai level 3 dalam 2 hari ke depan. Dilian tampak lebih bahagia setelah mendengar itu. Minos akan lebih berbakat dengan kecepatan seperti ayahnya, jadi tidak lama kemudian Stuart Muda memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan tanpa bantuan dari luar. Baiklah, Tuan Muda, jika Sang Jenderal masih hidup, dia pasti akan sangat bangga padamu. Bahkan jika dia bukan tipe orang yang suka pergi ke pesta, dia pasti akan mengadakan jamuan makan untuk menghormati Tuan Muda jika dia tahu tentang hal itu. Dilian berbicara dengan penuh percaya diri, dia bertemu Albert Stuart lebih dari 80 tahun yang lalu ketika Albert Muda membantu calon kepala pelayan dalam situasi hidup dan mati. Setelah itu, Dilian memutuskan untuk mengikuti Albert. Keduanya bepergian bersama, melewati segala macam situasi yang membuat mereka menjadi teman baik. Jadi, kepala pelayan itu sangat mengenalnya. Minos kemudian merasakan beban di hatinya ketika mendengar hal itu. Dia kehilangan satu dari sedikit orang yang dia cintai tepat di depannya. Karena itu, dia bertekad untuk melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas hal ini. Setelah merasa sedih sejenak, dia bertanya, Kakek Dilian, tahukah kamu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Pada saat itu, meskipun saya melihat sebagian dari penyerangan tersebut, semua penyerang menyembunyikan identitas mereka. Pria parubaya itu kemudian menjawab dengan wajah. Beberapa temannya, selama 6 tahun Tuan Muda tidak sadarkan diri, saya melakukan penelitian, tetapi saya tidak menemukan identitas pasti orang-orang itu. Yang saya tahu hanyalah 2 pembunuh dipekerjakan. Sedangkan untuk 2 orang yang tersisa, aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Tetapi, karena keluarga Silva mencuri lembah merah sementara Tuan Mudanya cacat, saya curiga mereka terlibat. Mungkin bahkan keluarga Miller, karena mereka juga mempermasalahkan tanah tersebut setelah majikannya meninggal. Untuk saat ini, kita tidak akan main-main dengan masalah itu. Kita sekarang sangat rentan, dan jika kita mulai mencari kebenaran, kita bisa mengundang bencana. Kita akan memperkuat diri dalam keamanan untuk saat ini. Petik 2. Minos berbicara dengan sangat tenang dan masuk akal. Dia berkomitmen untuk membalas dendam, tapi itu tidak akan memaksanya menjadi idiot yang bertindak tanpa peduli.
Baginya, balas dendam adalah hidangan yang patut disantap dingin saat ia sudah bisa mengendalikan situasi. Dia tidak akan membuang nyawanya karena sesuatu yang bisa dihindari. Dia mencintai ayahnya, tapi Albert sudah meninggal. Dia menginginkan keadilan, tapi dia tidak perlu mengambil risiko mati karenanya. Dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, selama dia punya waktu, jadi dia tidak terburu-buru. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik pasti akan membuahkan hasil. Itulah yang dia yakini. Minos kemudian mengganti topik, kembali membicarakan rencana pengembangan dataran hitam. Kami akan tetap fokus pada masalah dataran hitam untuk saat ini. Balas dendam bisa menunggu. Kakek Dilian memberi perintah untuk mempersiapkan hal-hal yang saya sebutkan. Kami membutuhkan tim pertanian sesegera mungkin. Kami juga perlu memiliki tim pertanian, informasi tentang ahli arai dan pandai besi sehingga kita dapat merencanakan bagaimana melanjutkannya. Besok, aku akan memulai hariku dengan pergi ke daerah sebelah kota, untuk mempelajari tempat itu. Siapkan tim untuk menemaniku. Dilian kemudian menenangkan diri dan menjawab. Baiklah, Tuan Muda, saya akan menyiapkan semuanya secepat mungkin. Setelah itu, kepala pelayan berangkat untuk memulai pekerjaan yang diminta oleh Minos, sementara Stuart Muda melanjutkan mempelajari dokumen kota kering. Setelah malam tiba, Minos sudah makan dan juga mengunjungi kamar barunya ketika dia akhirnya memasuki kerajaan tata ruang untuk memulai sesi budidaya lainnya. Dia berlatih selama 4 jam sebelum akhirnya berhenti. Pasalnya, pada levelnya saat ini, ia masih perlu tidur untuk memulihkan rasa lelahnya sehari-hari. Namun tidak hanya itu, dalam tahapan kultivasi, terdapat batasan jumlah energi spiritual yang dapat diserap, sehingga memerlukan waktu antar setiap sesi kultivasi. Selain itu, karena Minos hanya berada di Body Foundation, dia tidak dapat menggunakan kristal spiritual untuk berkultivasi, sehingga memperlambat kecepatan kultivasinya. Di dunia ini, berkultivasi dengan kristal spiritual atau mengolah energi spiritual bebas di alam hanya memiliki satu perbedaan. Itu tentang mengumpulkan energi spiritual. Sementara seorang kultivator yang mengolah energi bebas di alam harus mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya sebelum menyerapnya. Seorang kultivator dengan kristal spiritual hanya dapat menyerapnya karena energi tersebut sudah terkumpul di dalam kristal. Ini berarti bahwa bahkan di daerah dengan kepadatan spiritual yang tinggi, terdapat kerugian dalam waktu kultivasi, tergantung bagaimana Anda melakukannya. Keuntungan berada di wilayah dengan kepadatan tinggi adalah, selain lebih cepat mengumpulkan energi, produksi ketiga jenis kristal tersebut sangat besar, menghasilkan kekayaan yang cukup besar di wilayah ini, yang memungkinkan kekuatan rata-rata lebih besar. Sebagai gambaran, kekuatan rata-rata dunia spiritual berada pada tahap kultivasi kelima, yaitu antara level 40 hingga 49. Sesuatu yang bisa dianggap sangat bagus jika Anda berada di tempat seperti utara benua tengah, yang khususnya lebih lemah, umumnya memiliki tingkat pakar tertinggi di kawasan ini yang hanya berkisar antara 50 hingga 59, yang hanya sedikit lebih baik daripada rata-rata dunia. Oleh karena itu, Minos tidak dapat berkultivasi sepanjang waktu, dan kecepatannya akan dibatasi hingga ia mencapai tahap pemula spiritual, ketika ia akhirnya dapat menggunakan kristal tingkat rendah untuk berkultivasi. Bagaimanapun, Stuart Muda tidur sepanjang malam dengan tenang, seolah dia sudah beradaptasi dengan kamar barunya. Matahari perlahan terbit di Cakrawala saat kota mulai hidup. Pergerakannya berangsur-angsur meningkat. Sudah ada orang-orang yang bolak-balik, beberapa dengan makhluk spiritual tingkat rendah. Pada saat itu, 6 orang sedang berkeliaran di kota dengan menunggangi binatang yang sangat mirip kuda. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut dan bermata coklat. Dia memiliki penampilan yang tidak berlebihan. Meskipun dia tidak bisa dianggap sangat tampan, dia tetap memiliki wajah yang menyenangkan untuk dilihat. Pria muda itu tidak berpakaian terlalu mencolok. Dia mengenakan celana hitam dan kemeja biru. Ini adalah Minos. Orang lain di sekitarnya adalah 2 anggota penjaga kota kering, salah satunya adalah Komandan Pike, yang ditemui Minos kemarin. 2 pengawal pribadi yang mengikuti Minos dari ibu kota kerajaan dan terakhir kepala pelayan Dilian. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah lahan di sisi barat kota, tempat penguasa baru ingin membangun lahan pertanian pertama. Tentu saja, mereka pergi ke sana terlebih dahulu agar penguasa muda itu dapat menemukan cara untuk memulihkan tanah tersebut. Beberapa menit berlalu, dan mereka akhirnya sampai di tempat itu. Segala sesuatu di sekitar mereka terasa gersang.
Tidak ada yang membedakan tempat ini dari situs lain manapun di dataran hitam. Namun menurut Komandan Pike, akar spiritual wilayah tersebut lebih dekat dengan tanah di sana. Itu adalah sesuatu yang dia ketahui, sejak 20 tahun yang lalu, salah satu spesialis terakhir yang dibawa ke wilayah tersebut untuk mempelajari masalah tersebut, mengatakan bahwa tempat ini adalah yang paling dekat dengan akar spiritual, dan merupakan tempat terbaik untuk memeriksanya. Sesampainya rombongan di area tersebut, Minos berkata dengan tenang, "Kakek Dilian, cobalah menyatukan energi langit dan bumi ke tanah untuk melihat apa yang terjadi." Menggabungkan energi dari langit dan bumi adalah keterampilan yang diperoleh dengan mencapai budidaya tahap kelima. Hasilnya, para kultivator dapat memperkuat teknik mereka dengan menggunakan energi spiritual bebas di alam. Karena kepala pelayan Dilian adalah satu-satunya di grup yang telah mencapai tahap ini, Minos memintanya untuk melakukannya. Minos bermaksud memeriksa apakah akar spiritual akan menyerap energi ini. Sebab jika energinya terserap berarti akar masih hidup. Akar spiritual dapat dianggap sebagai makhluk hidup, sama seperti tumbuhan, tetapi akar spiritual pada dasarnya abadi. Faktanya, masa manfaatnya setara dengan masa manfaat di planet ini, jadi biasanya, akar spiritual tidak mati. Tapi itu bisa terjadi jika dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang sangat kuat atau sebagai sisa dari pertarungan tingkat tinggi. Sebaliknya, efek dari akar spiritual serupa dengan efek susunan yang memusatkan energi spiritual di area tertentu. Namun, akar spiritual memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi, dapat memperkaya suatu wilayah hingga ratusan ribu kilometer persegi, sedangkan susunannya hanya dapat memperkaya wilayah seluas ratusan ribu meter persegi. Arai juga tidak seefisien akar spiritual. Hasilnya, di berbagai belahan dunia, di mana akar spiritual lebih dekat ke permukaan, terdapat juga wilayah dengan konsentrasi energi tinggi dan dapat dianggap sebagai surga budidaya sejati. Namun, selain bisa mati, akar spiritual juga bisa tidak berfungsi. Hal ini biasanya mengakibatkan menurunnya kepadatan spiritual di wilayah terdekat. Oleh karena itu, Minos ingin mengetahui apakah akar spiritual wilayah dataran hitam masih hidup atau sudah mati. Setelah beberapa detik, Dilian melepaskan sejumlah besar energi yang diarahkan ke tanah di wilayah tersebut. Seketika energi itu ditelan oleh medan seolah-olah ada sesuatu yang lapar sedang menyaksikan makanan kesukaannya lewat tepat di depan mata. Minos lalu berpikir, akar spiritualnya masih hidup, tapi tampaknya menyedot energi spiritual apapun di tanah. Dari penjelasan kakek Dilian, setiap kali seseorang menanam sesuatu di dataran hitam, tanaman itu akan layu dan berubah menjadi hitam seluruhnya. Kemudian akhirnya berubah menjadi debu. Sedangkan untuk bijinya, akan dikonsumsi segera setelah menyentuh tanah. Dia kemudian memutuskan untuk bertanya, "Komandan Pike, ketika ahli terakhir datang ke sini, kesimpulan apa yang dia dapatkan?" Pike lalu menjawab dengan tulus, "Menurut ahli itu, akar spiritual tampaknya sangat lemah, menyerap semua energi spiritual yang dimilikinya untuk bertahan hidup." Minos berpikir sambil tersenyum. Yah, dia tidak salah tentang masalahnya. Tapi dia juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, karena biayanya akan sangat mahal bagi siapapun di dunia ini. Lagi pula, tidak semua orang berani menyia-nyiakan obat ilahi untuk menyuburkan akar spiritual. Karena biayanya, metode seperti itu tidak akan mendapat banyak dukungan. Adapun obat-obatan ilahi, itu adalah obat-obatan yang diperlukan bagi seseorang yang mencapai level 100. Minos memecah kesunyian. Saya punya cara yang bisa membantu mencegah akar spiritual itu menyerap energi yang ada di dalam tanah. Dengan itu, kita akan bisa menanamnya di dataran hitam. Tentu saja, kita masih harus meningkatkan jumlah unsur hara di dalam tanah, tapi itu bagian yang mudah. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut, terutama dua penduduk asli dataran hitam, yang tidak menyangka hal ini akan terjadi. Komandan Pike langsung bertanya dengan wajah serius. "Dan bagaimana Tuan Muda akan melakukan ini? Bawalah kelompok ke sini, suruh mereka menggali lubang sedalam setidaknya 100 meter. Setelah lubang siap, beritahu saya." Minos menjawab dengan samar. Lagi pula, dia tidak akan pernah mengatakan apa yang akan dia berikan di sini untuk orang yang baru dia temui. "Ayo kembali ke kakek Dilian. Pekerjaan kita di sini sudah selesai." Maka, 6 orang kembali ke kota, sementara 2 di antaranya segera berpisah untuk membentuk kelompok penggalian. Setelah sampai di mansion,
Dilian akhirnya bertanya kepada Minos tentang detail yang terlibat dalam resolusi itu. Tuan muda, apa yang ingin Anda lakukan dengan lubang ini? Minos menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Masalah dengan akar spiritual adalah kurangnya energi spiritual. Saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi, tetapi selama sejumlah besar energi disimpan, akar spiritual tidak akan lagi mencuri energi yang ada di dalam tanah, memecahkan poin utama. Adapun bagaimana aku akan melakukan ini, aku akan memasukkan obat ilahi ke dalam lubang itu. Setelah itu, kita akan menguburnya. Dengan itu, akar spiritual akan mulai menyerap energi hanya dari obat ilahi, sehingga memungkinkan organisme hidup untuk melakukan hal ini, berkembang di dalam tanah. Kedalaman 100 meter hanya untuk memastikan bahwa akar spiritual tidak terus mencuri energi dari tanah. Hal ini juga akan mengembalikan akar spiritual ke masa kejayaannya, meningkatkan kepadatan energi spiritual di dataran hitam. Namun hal ini akan memakan waktu 30 tahun untuk terwujud karena jumlah energinya yang besar. Namun, dalam waktu sekitar 10 tahun, efeknya akan mulai terlihat. Pada saat itu, konsentrasi spiritual di dataran hitam harus sama dengan di lembah merah dan akan terus berkembang hingga menjadi wilayah dengan konsentrasi tinggi. Apa, Tuan Muda, bukankah itu terlalu boros? Bahkan jika dataran hitam pulih, menurutku itu tidak sepadan. Dilian berbicara sambil terlihat sangat pucat seolah dia telah kehilangan hampir separuh darah di tubuhnya. Tentu saja, bagi dia yang belum mengetahui total kekayaan kerajaan tata ruang, apa yang baru saja dikatakan Minos tidak ada bedanya dengan ingin membakar uang demi orang asing. Itu tidak masuk akal baginya. Hehe, kakek Dilian, jangan khawatir, saya punya obat ilahi lainnya. Menghabiskan satu saja untuk proyek ini tidak akan sia-sia. Minos meyakinkan pria parubaya di depannya. Bagaimanapun juga, kerajaan tata ruang memiliki hampir 30 obat dewa. Itu karena setiap obat dapat menyebabkan seseorang dengan level 99 mencapai level 100 setelah sepenuhnya menyerap energi yang ada di dalamnya. Namun, sejak Tuhan manusia pertama, jutaan tahun telah berlalu, namun hanya ada 42 Tuhan manusia sepanjang sejarah. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya. Masalahnya adalah kebanyakan dari mereka yang bisa mencapai level 100 akhirnya mati sebelum mencapai pencapaian tersebut. Jadi, Minos tidak berharap membantu 28 orang mencapai level itu, jadi menghabiskan obat ilahi untuk membangun markasnya akan bermanfaat. Dilian kemudian menghela nafas setelah mendengar bahwa Minos tidak akan menyerah pada ide absurd tersebut. Berharga, hal seperti itu tidak akan pernah berguna bagi Dilian. Kakek Dilian, saya ingin Anda mengorganisir sebuah kelompok untuk membangun sebuah danau buatan yang berjarak 30 km dari kota. Saya bermaksud untuk mencampurkan air dari sungai-sungai di wilayah tersebut dengan air dalam jumlah besar dari kerajaan tata ruang. Air ini sangat kaya akan nutrisi dan energi spiritual. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas tanah dan tanaman yang akan ditanam di masa depan. Dilian kemudian pergi untuk menyelesaikan masalah ini dan masalah lainnya, dan Minos, yang sendirian di kantornya, memutuskan untuk pergi ke kerajaan tata ruang dan terus berkultivasi. Di dalam kerajaan tata ruang, Stuart muda sedang berkultivasi selama 3 jam penuh ketika dia akhirnya naik level ke level 3. Dia senang dengan kemajuannya karena dalam 5 hari dia berhasil naik dari level 0 ke level 3 yang sangat cepat. Jika kecepatan seperti itu dipublikasikan, bahkan para jenius di kerajaan tingkat tertinggi pun akan iri. Setelah selesai berkultivasi, Minos memutuskan untuk memanen obat ilahi yang akan dia gunakan untuk menyuburkan akar spiritual wilayah ini. Ia kemudian mengambil beberapa peralatan dari rumah besar yang berada di sebelah danau dan pergi menuju sebuah taman besar yang terdapat beberapa tumbuhan, beberapa umbi-umbian, dan pohon buah-buahan. Itu semua adalah obat ilahi. Minos kemudian memutuskan untuk memanen obat tertentu yang berakar di dalam tanah. Ia kemudian menerapkan teknik memanen yang dipelajarinya dari ilmu yang diperoleh dari warisannya. Setelah beberapa menit, dia memegang sesuatu yang tampak seperti wortel besar, yang tampak sangat menarik, sangat oranye, tanpa ketidaksempurnaan. Minos kemudian menyimpannya di cincin spasialnya dan kemudian kembali ke rumahnya. 3 hari berlalu dengan cepat, lubang sepanjang 100 meter di sisi barat kota telah digali, dan untuk danau buatan masih dalam tahap persiapan. Akhirnya, salah satu masalah paling rumit di dataran hitam akan terpecahkan.
Minos tidak melakukan hal penting apapun untuk kota kering dalam 3 hari yang telah berlalu. Dia hanya menginstruksikan bawahannya untuk memulai sensus, untuk menemukan orang-orang paling berbakat di kota. Itu karena tidak lama lagi jumlah penjaga saat ini harus ditambah. Faktanya, jumlahnya saat ini masih kecil, namun kota tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menciptakan lebih banyak lowongan. Namun, hal ini akan berbeda di masa depan. Akhirnya Minos mencapai level 4 tadi malam dan sangat bersemangat dengan masa depannya. Hari ini dia akhirnya akan menguji teorinya dan memecahkan masalah dataran hitam. Akhirnya, dia pergi bersama kepala pelayan Dilian dan 2 penjaga lainnya menuju lubang 100 meter di sebelah barat kota. Kedua penjaga itu dipilih dengan baik oleh kepala pelayan agar tidak ada kebocoran tentang apa yang akan mereka lakukan. Tentu saja, kedua penjaga itu tidak mungkin mengetahui bahwa obat ilahi akan terkubur di tempat itu, tapi tidak baik mengambil risiko yang tidak perlu. Selain itu, tidak akan ada lagi orang yang hadir. Setelah beberapa menit menaiki binatang spiritual, kelompok itu mencapai area yang sudah kosong. Minos kemudian mengeluarkan obat ilahi yang tampak seperti wortel dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke dalam lubang. Pemuda itu menunggu beberapa saat dan kemudian berbicara. Kakek Dilian, cobalah melakukan gerakan itu di sebelah. Mari kita lihat apakah akar spiritual itu akan menyerap gerakanmu lagi. Pria parubaya itu mengikuti perintah tuan mudanya, melakukan gerakan tersebut. Dia mengumpulkan banyak energi spiritual yang diarahkan ke medan, beberapa meter dari lubang. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Alih-alih energi spiritual menghilang setelah menyentuh tanah, energi spiritual tersebut justru menciptakan lubang sedalam lebih dari 1 meter. Yang jelas, akar spiritual tidak lagi menyerap energi bebas di dalam tanah. Dilian tersenyum setelah melihat akhir cerita itu dan kemudian berbicara dengan senyuman lembut. Sepertinya sudah terselesaikan, Tuan Muda benar tentang masalahnya. Sekarang, kalian berdua, bantu aku menutup lubang ini. Setelah melihat ini, Minos menghela nafas lega dan mulai menunggu 3 pria di depannya mengisi lubang tersebut. Sekarang dia mempunyai pekerjaan panjang di depannya untuk membangun kota pertanian yang berkembang. Tapi ini bukan sembarang wilayah pertanian. Tidak, wilayah tersebut merupakan wilayah dengan budaya konsentrasi spiritual yang tinggi. Setidaknya itulah tujuan Minos ketika memerintahkan pembangunan danau buatan yang akan menerima air dari kerajaan tata ruang. Dengan adanya danau ini, para petani dapat mengairi tanaman yang ditanam di dataran hitam, dengan air yang kaya akan energi spiritual dan nutrisi. Minos juga bermaksud mengumpulkan daun-daun berguguran di kerajaan tata ruang dan mencampurkannya dengan pupuk alami yang ditemukan di wilayah ini. Ini akan menghasilkan sejenis pupuk super untuk lahan tersebut. Dia bahkan tidak bisa mengonsumsi barang-barang dari kerajaan tata ruang. Bayangkan dampak daun pohon-pohon itu terhadap lingkungan ini. Kakek Dilian, ayo kita kembali. Kita harus menentukan tanaman yang akan kita tanam. Aku hampir lupa, apakah kelompok taninya sudah terbentuk? Minos memulai percakapan saat kelompok itu kembali ke mansion. Belum terbentuk sempurna, tapi harusnya sudah siap sebelum danau buatan. Ini bagus. Sedangkan untuk tanamannya, saya memutuskan akan lebih baik untuk mulai menanam gandum, jagung, dan beras. Ketiga tanaman ini banyak diminati di wilayah utara benua dan memiliki waktu panen yang singkat. Faktanya, di dunia spiritual, perkebunan sama-sama memiliki hasil per hektar yang tinggi dan waktu panen yang singkat, tentunya di tempat lain, dengan kondisi yang berbeda, nilai-nilai tersebut akan sangat berbeda. Misalnya gandum, jagung, dan beras, di dunia ini baru bisa dipanen 2-3 bulan setelah tanam. Untuk hasil panennya antara 9-15 ton per hektar, tergantung tanaman yang ditanam. Dilian mengangguk dan berkata, sepertinya ini pilihan terbaik. Setelah kembali ke mansion, kepala pelayan menjalankan tugasnya sementara Minos pergi ke kantornya. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada sekretaris Mia. Ia ingin mengembangkan pertanian untuk ekspor, namun ia juga bermaksud mendominasi pasar lokal dengan produknya. Bagaimanapun, produknya, secara teori, seharusnya memiliki lebih banyak energi spiritual daripada makanan yang dijual di kota. Itu sebabnya dia ingin membagi pertanian menjadi 2 momen. Pertama, dia akan menyiapkan lebih sedikit tanah untuk menghasilkan jumlah yang diminta oleh kota kering. Kedua, dia akan mulai mengekspor. Hal ini mempunyai 2 alasan. Pertama,
dia ingin meningkatkan kekuatan kotanya secara keseluruhan. Kedua, dia tidak mempunyai cukup tenaga kerja atau bahkan lahan untuk bercocok tanam. Lagi pula, butuh waktu untuk memulihkan seluruh tanah di dataran hitam. Dan neraka, mereka juga tidak memiliki benihnya. Jadi pertama-tama, mereka harus menyiapkan sebidang kecil tanah, mulai menanam, menjual di pasar dalam negeri, menghasilkan keuntungan dan kemudian berinvestasi kembali untuk menciptakan siklus yang dapat memberikan pertumbuhan konstan hingga mencapai pasar luar negeri, dengan partisipasi yang signifikan, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Itulah rencananya. Mia, bisakah kamu memberitahuku dengan siapa aku harus berbicara agar aku bisa mendapatkan data konsumsi makanan penduduk kota kering? Dia bertanya sambil tersenyum. Tuan muda, saya dapat membantu Anda. Tidak ada seorang pun di pemerintah daerah yang menangani masalah ini secara eksklusif. Oke, jadi saya ingin Anda membuat daftar rata-rata konsumsi beras, gandum, dan jagung di kota kita secepatnya. Mia merespons dengan cepat. Oke, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah itu, Minos berjalan-jalan di kota. Dia ingin melihat lebih dekat kehidupan kota kering dan mungkin mampir untuk makan di suatu tempat. Namun dia tidak menemukan apapun yang menarik perhatiannya, meskipun masalah yang biasanya terlihat dimanapun, dia tidak melihat apapun selain orang-orang yang menyelesaikan urusannya. Tampaknya selain bertahan hidup, orang-orang tidak melakukan lebih dari itu di tempat ini. Atau mereka baru saja menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi peduli atau tertarik pada apapun. Itu adalah tempat yang benar-benar aneh. Lebih baik aku kembali dan bercocok tanam. 2 hari lagi berlalu, dan Minos sekarang berada di level 5. Danau itu juga telah selesai dibangun dan diisi hingga setengah volumenya oleh air yang ditemukan di wilayah tersebut. Setelah mengetahui hal ini, Minos mengosongkan 3 cincin spiritual yang dia peroleh di kerajaan tata ruang dan mengisinya dengan air dari tempat itu. Setelah mengulangi tindakan tersebut beberapa kali, pemuda tersebut akhirnya selesai mengisi danau buatan tersebut. Sekarang mereka hanya perlu mengubah tanah dan kemudian berproduksi. Sementara itu, di kota kering, sebuah rumor beredar dengan cepat. Berdasarkan hal ini, penguasa yang baru saja tiba di dataran hitam kini mempekerjakan 200 orang untuk bekerja di pertanian lokal. Sekelompok orang membicarakan topik ini di tempat tertentu di kota. Sungguh tidak masuk akal. Menurut anak nakal ini, apa yang dia lakukan? Apa yang dia inginkan dari para petani? Apakah dia berpikir bahwa dia bisa bercocok tanam di wilayah ini hanya karena dia menginginkannya? Kata seseorang dengan lantang. Hehehe, mungkin belum ada yang memberitahunya tentang apa yang terjadi di sini. Pantas saja dia menerima tempat seperti ini. Orang lain berkata dengan nada meremehkan. Cih, kudengar mereka menemukan cara untuk memulihkan tanah. Sepupuku bekerja di penjaga kota, seperti yang kau tahu. Dia memberitahuku bahwa sejak Minos Stuart ini mengambil alih kekuasaan lokal, para penjaga harus membangun danau buatan dan alubang besar di sisi barat kota. Menurut Panglima, masalah di wilayah kita akan selesai setelah 2 hal ini dilakukan. Kata seorang pemuda yang berada di tengah-tengah rombongan. Dan apakah Anda percaya akan hal seperti itu? Dalam sejarah ribuan tahun, belum ada seorang pun yang mampu menemukan cara untuk mengatasi situasi ini. Bagaimana pemuda ini akan melakukannya? Orang lain yang ragu bertanya. Aku tidak tahu caranya, tapi konon mereka akan membayar 40 kristal kualitas rendah sebulan. Kata seseorang yang sepertinya cukup tertarik dengan pembayaran itu. Jika itu benar, saya pasti akan bergabung dengan grup. Beberapa orang berpikir dalam hati. Yang lain berbicara seperti itu dan mengikuti ke seluruh kota. Sebagian besar meragukan, namun ada juga yang berharap rumor tersebut benar. Di tempat lain di kota, seorang wanita muda dengan gaun biru, rambut pirang, dan mata hijau sedang duduk di teras. Dia adalah seorang pedagang yang sedang melewati kota kering. Dan dia juga seseorang dari Stony Island, yang kembali dari perjalanan bisnis di Kerajaan Brown. Dia mendengarkan laporan dari seorang pegawai hotel yang dia ikuti tentang tindakan penguasa kota yang baru sambil memikirkan bagaimana penguasa muda ini dapat menyelesaikan masalah dataran hitam. Minos Stuart, ya, menarik. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Jika itu benar, mungkin aku bisa mulai berbisnis di sini sebelum beritanya keluar. Edward, kita akan tinggal di kota ini untuk sementara waktu, bulan depan. Saya ingin melihat apakah rumor ini benar. Apakah Anda yakin, Nona Ellen?
Tempat ini sepertinya tidak layak untuk dikunjungi. Ucap pria yang merupakan pengawal pribadi pemuda pirang itu. Jika rumor itu terbukti benar, maka itu sangat berharga. Dan aku tidak akan rugi apapun dengan tetap di sini hanya untuk kali ini. 3 hari lagi telah berlalu sejak telaga buatan selesai dibangun, dan pada saat itulah benih dan kelompok tani telah dipersiapkan. Minos juga telah mencapai level 6. Hari ini, kelompok 200 petani terpilih akan mulai menyiapkan tanah. Awalnya mereka hanya akan menggarap lahan seluas 3 hektar. Ini adalah batasan yang ada saat ini, mengingat tenaga kerja yang tidak mampu mereka bayar. Namun maksimal 3 bulan kemudian, setelah panen, jika semuanya dijual di pasar dalam negeri, maka akan diperoleh hasil 55.000 kristal kualitas rendah jika biji-bijian tersebut dijual dengan harga yang sama dengan harga pesaing. Dengan jumlah tersebut, Minos dapat melipat gandakan angkatan kerja, membiayai pembangunan barisan tingkat rendah untuk meningkatkan konsentrasi spiritual kota, dan meningkatkan jumlah penjaga lokal. Minos juga akan membangun akademi untuk anggota masa depan tentara dataran hitam dalam beberapa bulan lagi, yang akan menerima teknik tingkat hitam dan perak serta sumber daya dalam jumlah besar. Namun, ini hanyalah permulaan. Dengan produksi 10 ton di bulan-bulan pertama, mereka akan memenuhi sebagian kecil dari permintaan bulanan di wilayah dataran hitam. Masih memerlukan waktu agar wilayah ini memiliki kehadiran yang kuat dalam perdagangan di benua tengah utara. Namun ini juga merupakan saat di mana mereka perlu memperkuat diri karena beberapa kekuatan ekonomi tidak menyukai pesaing baru. Sore itu Minos keluar menemui 3 orang. Faktanya, mereka adalah siswa muda di Black Star Academy, akademi spiritual setempat. Akademi spiritual yang dimaksud adalah tempat di mana anak-anak usia 6 hingga 10 tahun dapat mempelajari pengetahuan dasar tentang budidaya, spesialisasi yang ada, bahkan geopolitik, tergantung tempatnya berada. Akademi spiritual ada di hampir setiap kota manusia. Lagi pula, tidak semua orang bisa mempelajari informasi dasar dalam keluarganya. Jadi, tempat-tempat ini diciptakan sejak dahulu kala, bahkan keluarga terbesar sekalipun mengirimkan anak-anak mereka ke akademi spiritual terbaik. Tentu saja, Akademi Bintang Hitam tidak akan menarik perhatian jika dibandingkan dengan akademi yang ada di ibu kota kerajaan Brown. Tapi itulah yang bisa dimiliki oleh warga kota kering. Pokoknya Minos hendak menemui 3 siswa yang akan segera lulus karena sensus yang diperintahkannya sudah selesai. Dan yang mengejutkan Minos, 3 pemuda dari Black Star Academy memiliki bakat hitam. Itu luar biasa, namun meski sulit ditemukan di wilayah ini, karena hampir seluruh penduduknya memiliki bakat dalam warna putih atau biru, bukan tidak mungkin ada individu yang terlahir dengan bakat yang jauh lebih unggul dari orang tuanya. Keadaan seperti ini bisa saja terjadi jika melihat populasi yang besar, hanya saja kemungkinan kemunculannya kecil. Dan mengapa orang-orang ini tidak lebih sering terlihat di wilayah ini? Karena keluarga mereka biasanya pindah setelah mengetahui bakat anak-anak mereka, yang dilakukan sebelum anak-anak berusia 10 tahun dan mulai berkultivasi. Jadi, Minos ingin membawa ketiganya ke sisinya. Dia ingin memberikan tawaran yang murah hati kepada keluarga-keluarga ini untuk tinggal dan berkembang di kota kering. Dia telah meminta sekretarisnya Mia untuk mempersiapkan pertemuan di Akademi Bintang Hitam ini karena 2 pemuda memasuki akademi melalui program sosial yang memungkinkan beberapa siswa muda menghindari pembayaran biaya akademi. Program ini seperti pinjaman yang akan dibayar oleh para siswa setelah mereka lulus jika mereka memiliki bakat, setidaknya biru. Jika tidak, mereka akan dibebaskan dari pembayaran. Hal ini karena semua kekuatan regional membutuhkan orang-orang yang sedikit lebih lemah untuk melakukan layanan tertentu. Dan karena kebanyakan orang dengan bakat biru dapat mencapai level 39 dengan mudah, akan ada permintaan besar terhadap orang-orang dengan kekuatan ini di utara benua tengah. Dan dari ketiganya, 2 adalah laki-laki bernama Ralph dan Lee, dan 1 perempuan bernama Allison. Tak satu pun dari mereka adalah anggota keluarga besar atau bangsawan, jadi mereka tidak punya nama keluarga. Di dunia ini, mereka yang memiliki nama keluarga biasanya melakukan ini setelah membangun kekuatannya sendiri atau memilikinya ketika mereka dilahirkan dalam keluarga besar. Setelah beberapa menit berjalan, Minos tiba di pintu masuk Akademi Bintang Hitam. Tempatnya tidak begitu jauh dari rumahnya, hanya beberapa blok saja. Itu adalah bangunan yang dalam kondisi baik, berbentuk bintang, dan hanya berjarak 1 lantai dari lantai pertama.
Warnanya abu-abu dan memiliki banyak jendela yang menghadap ke jalan. Hari ini, Minos hanya ditemani oleh 2 pengawal pribadi yang berada di level 35 dan 37. Dilian sedang mengurus urusan pertanian dan tidak bisa datang. Namun untuk negosiasi seperti itu, tidak diperlukan kekuatan lebih. Jadi, ketiga pria itu memasuki gedung ketika mereka dihentikan oleh seorang wanita parubaya, yang tampak sedikit kelebihan berat badan dan memiliki tahi lalat besar di pipi kanannya. Selamat datang di Akademi Bintang Hitam. Bolehkah saya mengetahui maksud kunjungan grup Anda? Dia bertanya dengan riang. Saya Minos Stuart. Sekretaris saya telah mengatur pertemuan dengan kepala sekolah Lionel Yale dan siswa Ralph Dunley. Dia kemudian terkejut bahwa pemuda ini adalah penguasa baru di Dataran Hitam. Lagi pula, meski masyarakat tahu ia masih muda, kebanyakan orang tidak tahu kalau Minos baru berusia 15 tahun. Dan karena para penguasa biasanya jauh lebih tua. Demikian pula dengan Tuan Muda Stuart. Tuan Lionel ada di kantornya. Saya akan mengantar Anda ke sana. Dia kemudian mulai berjalan menuju sebuah ruangan di lantai 2 gedung itu. Sesampainya di depan kamar, terdapat sebuah bangku kayu besar dengan 2 orang anak laki-laki sedang duduk dan berbincang. Ini adalah Ralph Dunley. Tak lama kemudian, Minos memasuki ruang kepala sekolah mengikuti wanita paruh baya itu. Ada 3 pria di ruangan itu yang sedang berbicara. 2 dari mereka duduk di sisi meja yang sama, sementara yang lainnya duduk di ujung. Mereka bertanggung jawab atas Ralph Dunley, sedangkan Lee bertanggung jawab atas sutradara Yale. Tuan Lionel, ini Minos Stuart. Lionel lalu menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Senang bertemu denganmu. Aku mendengar dari sekretaris Mia bahwa Tuan Muda ingin bertemu dengan murid Ralph Dunley, benarkah? Benar. Saya baru saja tiba di kota kering dan mendapat informasi dari sensus yang baru saja dilakukan. Melalui ini, saya mengetahui tentang bakat kedua pemuda ini. Minos menjawab dengan sopan. Hari ini, saya di sini untuk mengajukan tawaran yang saya yakini dapat menarik perhatian keluarga keduanya. Saya tahu betul bahwa Anda pasti sudah membuat banyak rencana untuk meninggalkan Dataran Hitam, tapi sebelum itu, pikirkan tawaran saya. Salah satu dari 2 orang yang bertanggung jawab atas anak laki-laki itu lalu berkata dengan wajah mengejek. Apakah kamu ingin kami tinggal di tempat ini tanpa masa depan? Aku tidak tahu tawaran apa yang akan kamu berikan, tapi aku ragu kamu bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada keluarga Yale. Ini adalah ayah Ralph, Rylan. Dia tampak seperti tipe orang sederhana yang tidak terlalu memikirkan situasi yang lebih umum, yang hanya menghargai apa yang ada di hadapannya. Pria lainnya adalah Griff. Dia adalah kakak laki-laki Lee. Orang tua mereka sudah meninggal, dan dia bertanggung jawab atas kedua adiknya. Salah satunya adalah Lee, dan yang lainnya adalah seorang gadis berusia 7 tahun, Ain. Griff adalah orang yang lebih cerdik dari Rylan. Dia sangat penasaran dengan penguasa baru yang secara ajaib telah memecahkan masalah Dataran Hitam. Setidaknya, itulah yang paling banyak dibicarakan hari ini. Griff lalu bertanya, apa yang bisa Tuan Muda Stuart tawarkan untuk kami? Kami juga sudah memiliki kesepakatan dengan keluarga Yale. Saya tidak tahu apakah itu bisa dibatalkan. Direktur kemudian mengangguk dan berkata, benar, kami telah berinvestasi pada Ralph dan Lee selama hampir 4 tahun. Kami tidak bisa menyerah begitu saja pada mereka. Minos kemudian berbicara, saya memahami situasinya, tapi saya punya tawaran untuk kedua belah pihak. Tentu saja, mereka yang bertanggung jawab atas kedua anak laki-laki itu adalah mereka yang punya pilihan. Sedangkan untuk keluarga Yale, mereka hanya membiayai pendidikan dasar, harganya bahkan 1000 kristal tingkat rendah untuk keduanya. Minos kemudian melihat ke arah direktur dan berkata, apa yang saya tawarkan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh keluarga Yale. Saya tidak meremehkan keluarga Anda, tetapi mereka akan menjadi kurang penting jika mereka pergi ke sana. Mereka akan menerima lebih sedikit kristal dan teknik yang lebih sedikit daripada yang bisa mereka peroleh dengan saya. Saya akan membayar keluarga Yale pengembalian dana sebesar 4000 kristal spiritual tingkat rendah untuk masing-masing dari 2 anak laki-laki, yang memutuskan untuk tinggal di Dataran Hitam. Sedangkan untuk keluarga pemuda, pikirkan selama beberapa hari tentang apa yang bisa Anda peroleh dari keluarga Yale dan datang untuk berbicara dengan saya di rumah saya. Saya akan mengatakan dengan tepat tawaran saya pada saat itu.
Tapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya dapat memberikan teknik budidaya tingkat hitam segera setelah anak-anak mencapai usia 10 tahun tua. Setelah mengatakan ini, Minos meninggalkan ruangan dan pergi ke rumah siswa lainnya, Allison. Dia tinggal 10 menit dari akademi bersama keluarganya. Saat Minos pergi, sutradara Lionel mencoba meyakinkan mereka yang bertanggung jawab atas Lee dan Ralph untuk tidak menerima tawaran Stuart muda. Raylan, Griff, keputusan ada di tanganmu. Keluarga Yil kami tidak akan pernah memaksa siapapun untuk bergabung dengan kami. Tapi sejujurnya, aku tidak melihat bagaimana bocah nakal ini bisa lebih baik dari kami untuk keluargamu. Jika dia memiliki begitu banyak kekayaan untuk menawarkan teknik budidaya tingkat hitam, lalu apa yang dia lakukan di sini? Sejujurnya, aku tahu sedikit tentang masa lalu anak itu. Meskipun ayahnya adalah seorang raja spiritual, dia masih menjadi bawahan keluarga kerajaan. Dan sejauh yang aku tahu, bawahan ini hanya menerima 2 teknik tingkat hitam, yang mana tidak biasanya berspesialisasi dalam budidaya. Jadi, jika dia memiliki 2 teknik yang ditinggalkan ayahnya dan sebuah teknik kultivasi, semuanya tingkat hitam, lalu mengapa tidak menjual salah satu teknik ini dan terus tumbuh lebih kuat di wilayah yang kaya energi spiritual? Mengapa menyia-nyiakan miliknya, waktu di tempat ini, belum lagi dia tidak punya masa lalu di dataran hitam ini. Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi menurutku itu terlalu berisiko. Aku menyarankanmu untuk tidak mendengarkan kata-kata anak itu. Lionel mengatakan semua yang dia pikirkan dan ketahui dalam upaya mencegah keluarganya kehilangan kedua anak laki-laki itu. Meskipun merupakan keluarga berkembang di wilayah tengah kerajaan Brown, keluarga Yil belum menjadi keluarga bangsawan besar di ibu kota. Jadi, mereka membutuhkan anggota berbakat dari luar keluarga untuk terus berkembang. Mereka kemudian mulai membangun dan bermitra dengan akademi spiritual di tempat-tempat miskin dalam upaya mendapatkan anggota baru untuk keluarga mereka. Namun, mereka tidak akan memaksakan keadaan jika ada yang berubah pikiran dan mengembalikan investasinya. Tentunya hanya bagi mereka yang belum masuk keluarga dan belum menerima tekniknya. Kalau tidak, itu mustahil. Mereka berbicara beberapa menit lagi lalu pergi. Dari keduanya, meski tak ada yang percaya pada Minos, Griff masih sangat penasaran dengan tawaran lengkap pemuda itu. Raylan, sebaliknya, yakin tidak ada gunanya tinggal di tempat ini. Dia bahkan tidak ingin tahu kata-kata indah seperti apa yang bisa diucapkan Minos padanya. Minos dan kedua pengawalnya akhirnya sampai di depan sebuah rumah kecil setelah berjalan beberapa menit. Itu adalah rumah dengan hanya lantai pertama, warnanya sepenuhnya biru dan hanya memiliki 1 jendela di sisi jalan. Namun terlihat dirawat dengan baik, memberikan kesan bahwa pemiliknya kesulitan mempertahankan kualitas tertentu. Penguasa muda itu kemudian mengetuk pintu depan. Pa. Kemudian, seorang gadis berusia sekitar 10 tahun, dengan rambut hitam diikat ekor kuda, membuka pintu dan berteriak. Bu, kita kedatangan tamu. Tidak lama kemudian seorang wanita parubaya berlari menuju pintu. Dia memiliki kecantikan yang bisa dianggap bagus dan tubuh berkembang dengan baik, rambut hitam, dan penampilan yang lembut. Dia kemudian menjawab, bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda? Minos selalu menjawab dengan senyuman di wajahnya. Senang bertemu dengan Anda, Nyonya Tasya. Saya Minos Stuart. Saya di sini ingin membicarakan masa depan putri Anda, Allison. Saya yakin Mia sudah pernah menyampaikan hal ini sebelumnya. Ah, jadi, itu Tuan Muda Stuart. Silakan masuk. Suamiku ada di kamar. Kita bisa membicarakannya di sana. Dia menjawab dengan senyum di wajahnya. Tak lama kemudian, Minos bertemu Polo, suami Tasya, dan ayah Allison. Dia adalah pria jangkung, tampak berusia 40-an, dan dia bahkan tidak memiliki rambut di kepalanya. Tidak lama kemudian mereka mulai berdebat tentang topik utama. Polo kemudian bertanya, jadi, anak muda, untuk apa aku mempertaruhkan masa depan putriku dengan memaksanya tetap tinggal di sini? Minos kemudian mulai meletakkan semua kartunya di atas meja. Yah, sebelum aku datang ke sini, sangatlah bodoh jika membuang kesempatan untuk pergi ke tempat yang lebih baik. Tapi sekarang berbeda, aku memungkinkan untuk mengolah tanah dataran hitam, yang bisa kamu lihat bersama mata Anda sendiri dalam waktu kurang dari sebulan ketika tanaman sudah cukup besar sehingga semua orang di kota dapat melihat perubahannya, serta energi spiritual dataran hitam, akan mulai meningkat dalam 10 tahun. Oleh karena itu,
saya sudah menyelesaikan dua permasalahan utama di kawasan. Tinggal menunggu waktu sebelum kawasan berkembang. Minos kemudian melanjutkan, tetapi poin ini bukanlah poin utama. Selama putri Anda diterima oleh keluarga bangsawan, dia akan menjadi bawahan dan akan menerima sumber daya. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ayah saya adalah bawahan keluarga kerajaan Brown, yang merupakan keluarga paling berkembang di dunia ini. Namun, di keluarga ini, bawahan seperti ayahku akan menerima paling banyak dua teknik tingkat hitam, yang tidak bisa menjadi teknik budidaya. Mereka melakukan ini untuk mempertahankan kecepatan budidaya yang lebih tinggi di antara anggota asli keluarga. Dan teknik ini bisa juga hanya dapat diperoleh setelah bertahun-tahun mengabdi. Selain itu, juga memberikan gaji yang setara dengan tahap budidaya mereka, yang masing-masing berkisar antara 20 kristal tingkat rendah hingga 10 kristal tingkat menengah per bulan, untuk Body Foundation dan Spiritual King. Dan mereka tidak memberikan apapun kepada keluarga bawahannya. Kemudian Minos memandang serius pria dan wanita di depannya dan berkata, saya menawarkan teknik tingkat hitam yang berspesialisasi dalam budidaya pada saat dia mencapai usia untuk mulai berkultivasi. Saya juga menjamin bahwa semua teknik yang akan dia terima, setidaknya, tingkat hitam. Dan tergantung pada layanan yang dapat dia berikan, ada kemungkinan dia akan dihargai dengan gelar yang lebih tinggi. Saya juga akan menawarkan pembayaran mulai dari 50 kristal spiritual tingkat rendah hingga 50 kristal tingkat menengah per bulan, jika dia mencapai level Raja Spiritual, atau lebih tinggi dari itu, tergantung pada tahap kultivasi yang dia jalani. Dan ada kemungkinan kalian berdua juga bisa terbantu di masa depan. Tergantung pada kinerja putrimu, aku bahkan mungkin bisa membantumu mencapai level 69 selama hidupmu. Tapi aku tidak bisa membantumu melewatinya, karena seseorang dengan bakat biru paling banyak bisa mencapai level ini, menggunakan cara khusus. Di dunia ini, bakat biru berarti jika seseorang punya waktu, mencapai level 29 adalah suatu kepastian. Dari sana, orang tersebut akan memiliki lebih dari 50% untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Dalam tahapan-tahapan tersebut, tidak ada hambatan, sehingga seseorang yang mencapai tahapan tertentu dapat mencapai puncaknya jika terus berkultivasi. Untuk mencapai stadium 5, kemungkinannya kurang dari 20%, jika tidak ada bantuan pil atau obat khusus. Dan dari sana, diperlukan sumber daya khusus untuk digunakan. Tapi ada juga batasannya. Sebagai gambaran, dengan talenta putih, biru, hitam, perak, dan emas, dengan item khusus seseorang dapat mencapai tahapan masing-masing, ke-5, ke-7, ke-9, dan ke-11. Setelah selesai berbicara, Minos kemudian menunggu respon orang tua. Alison, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal ini? Aku yakin bahkan Raja Brown pun tidak bisa menjanjikan hal itu. Polo berkata dengan wajah yang tidak bisa dimengerti. Setelah itu, Minos menunjukkan kepadanya sebuah gulungan perak. Itu adalah teknik serangan yang diklasifikasikan dalam tingkat perak. Setelah melihat ini, Polo sangat takjub. Pemuda ini bisa mengeluarkan teknik legendaris seperti itu. Sepertinya dia menunjukkan sesuatu yang sangat biasa. Meskipun Polo belum pernah melihat teknik yang begitu baik, di dunia ini, siapapun akan mengetahui tingkat suatu teknik hanya dengan melihatnya sekali. Ini karena teknik tersebut menyimpan spiritualitas tertentu di dalamnya. Setelah mengembalikan gulungan itu ke Minos, Polo dan keluarganya bertekad bahwa pemuda ini pasti bisa melakukan hal yang dijanjikannya. Tidak lama kemudian mereka setuju untuk membiarkan putri mereka bergabung dengan pasukan Minos. Segera setelah itu, Minos menyuruh mereka untuk membawa putri mereka ke mansion segera setelah dia berusia 10 tahun, yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Minos kemudian kembali ke rumahnya setelah berpamitan. Jadi, 1 minggu penuh berlalu. Minos telah berlatih sekuat tenaga pada hari-hari itu hingga mencapai level 8. Pada periode ini, 3 hektar telah disiapkan dan tanaman sudah mulai tumbuh di dalam tanah. Hari ini, Minos akhirnya menerima kunjungan dari Griff, penanggung jawab Lee. Griff sangat penasaran untuk mengetahui apa tawaran Minos, dan tergantung seberapa bagus tawaran itu, Lee juga bisa bergabung dengan kekuatan Stuart muda.